Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin was shaimat, saudara-saudariku di mana saja kita berada sebagai pendengar setia Rau 105 FM Padang Sidimpuan yang sangat kami hormati dan kami banggakan, dan kepada pimpinan, penyiar, karyawan dan karyawati Rau FM yang kita banggakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki rahmatnya yang tidak terhitung lagi. Mari kita syukuri, mudah-mudahan kita dalam hidup ini bisa mengendalikan diri. Salah satu ibadah untuk melatih kita mampu mengendalikan diri, salah satunya adalah ibadah puasa. Karena hakikat daripada puasa adalah pengendalian diri kita terhadap keinginan-keinginan yang banyak pada diri kita. Mungkin saudaraku, kalau disuruh kita menulis apa-apa saja yang kita inginkan dalam hidup kita ini, bisa jadi itu kita tulis dalam berbagai lembar dalam buku tulisan. Tapi apakah keinginan itu merupakan kebutuhan kita? Belum tentu keinginan itu menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita, apalagi keinginan duniawi, ikut zaman, ikut masa, atau ikut-ikutan, maka bisa jadi kita lebih besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan hakikat puasa ini menjadikan kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang mampu mengendalikan diri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita bagaimana beliau menjadi manusia yang terbaik dan menjadi manusia yang mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh nafsu setan, tapi dia selalu berada di dalam naungan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan dan teori, tapi Al-Quran itu sudah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perbuatan dan kenyataan. Dan itulah yang melebihkan beliau dari manusia lainnya. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku secara basariahnya, secara tampilan kulit dan badannya sama dengan kalian manusia lainnya, tapi yang membedakannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang terakhir,
yang memberikan keistimewaan kepada Nabi kita, maka bagi kita umat Islam dan seluruh umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, kalau kita berusaha untuk membaca, memahami, mengkaji dan memahami dan mengamalkan isi ayat Al-Quran, insya Allah kita masyarakat, insya Allah itu akan mengalami kemajuan dan mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala aswajihi wa zuriyatihi wa ala aswajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala aswaji wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salah satu salawat dan salam yang diajarkan oleh Nabi ketika salah seorang sahabat bertanya, bagaimanakah ucapan salawat kepada Nabi? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan disebut juga sebagai usaha dan upaya untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Peperangan melawan hawa nafsu dianggap amat berat, bahkan lebih berat daripada perang fisik melawan musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa perang Badar di zaman Rasulullah SAW itu adalah perang yang sangat amat berat. Tetapi dalam riwayat itu pula disebutkan oleh Nabi bahwa masih ada peperangan yang lebih berat daripada perang Badar. Itulah perang melawan hawa nafsu. Setiap diri kita memiliki nafsu, dan nafsu itu ternyata menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, perang melawan hawa nafsu menjadi amat sulit dan amat berat. Oleh karena itu, tidak kelihatan, dia tidak tampak, dan bahkan tidak dirasakan. Seseorang tidak selalu mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sedang memiliki musuh. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya musuh dianggap sebagai dirinya sendiri, egonya, akunya, dan menjadi kepentingannya. Posisi nafsu yang demikian itu menjadikan antara dirinya yang sebenarnya dan musuhnya menjadi tidak jelas. Seseorang merasa berjuang untuk membela dan menyelamatkan dirinya sendiri, ternyata perbuatan itu justru mencelakakannya. Sebaliknya, orang lain yang mengingatkan atas kesalahannya dianggapnya sebagai musuh. Jika seseorang tidak mampu melawan hawa nafsu, maka sesuatu yang benar dikatakan keliru dan yang salah dianggap benar. Nafsu yang dimaksudkan itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Dorongan itu bermacam-macam. Misalnya dorongan agar semakin dihargai orang lain, agar kita semakin kaya raya, agar kita semakin berpangkat, atau agar kita memiliki jabatan tinggi, ingin menang sendiri dan ingin mengalahkan orang lain. Kita ingin dianggap orang hebat. Dorongan itu dan keinginan itu semua kadang tidak terkendali.
bahkan keputusan akalnya tidak diikuti. Akalnya mengatakan tidak, tetapi nafsunya mendorong terus hingga apa yang diinginkan itu tercapai. Seseorang yang terlalu mengikuti hawa nafsu, maka akan berakhir dengan merugi dan bahkan celaka. Artinya, tatkala hawa nafsu sudah menjadi sesuatu yang harus diikuti, maka yang bersangkutan telah mengalami kekalahan. Tentu mereka tidak merasakan bahwa dirinya sedang kalah perang, yaitu perang dengan dirinya sendiri. Akalnya berusaha untuk memberikan pertimbangan, tetapi nafsunya tidak berhasil dikendalikan. Oleh karena akal tidak mencukupi itu, maka sebenarnya Allah telah menurunkan senjata yang paling ampuh, yaitu adalah agama. Kalau sapi itu sudah merupakan nalurinya itu makan rumput, begitu juga kerbau. Dan serakus-rakusnya sapi dan serakus-rakusnya kerbau itu tetap makanannya rumput. Tapi kalau manusia sudah mengikuti nafsunya, egonya, kepentingannya, maka bisa jadi manusia biasanya makan nasi, tapi karena sudah mengikuti hawa nafsu, bisa jadi makanannya itu solar. Bisa jadi manusia makanannya tiang PLN. Bisa jadi manusia makanannya bukan nasi tapi beras. Bisa jadi manusia makanannya itu makanan yang membuatnya hancur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, agama memberikan kepada kita solusi untuk jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu, tapi kitalah yang mengendalikan nafsu, yaitu melalui perintah ibadah puasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri itu bisa kita temukan pada setiap saat, dan bahkan juga termasuk itu ada pada diri kita sendiri. Seseorang sudah dikaruniai jabatan, kekayaan, sudah diberikan kehormatan dan lain-lain sebagainya, namun ternyata masih bernafsu menambah jabatan yang lebih tinggi, sehingga sikut kiri sikut kanan, tidak peduli kawan dan tidak peduli siapapun, yang penting jabatan itu diperoleh, bahkan dengan menyogok dan mensuap, dan bahkan bisa jadi itu dia melakukan pesugihan sehingga jabatan itu dapat diperolehnya. Dan berbagai usaha tanpa mengenal lelah diusahakan hingga menempuh jalan yang tidak seharusnya dilalui. Untuk menambah kekayaan, maka dia menghalalkan segala cara. Untuk menjadi manusia yang terhormat, maka dengan segala bentuk cara, supaya dia punya kehormatan, mora, gabe, sangap, dia menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus memegang teguh
ajaran-ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang bisa jadi berani menempuh cara-cara yang tidak patut, dan dia bisa jadi melakukan manipulasi, menyogok dan korupsi untuk mencapai jabatan tinggi, kekayaan dan kehormatan itu. Itulah sebabnya tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan hakikat yang sebenarnya dari kegiatan puasa itu, kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, ia hanya mengalami lapar, dahaga belaka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu merupakan benteng. Puasa itu merupakan perisai. Fala yarpus. Janganlah ia berkata keji. Wala yajhal. Dan jangan mencaci maki. Wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyakun. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi dan mencaci makinya, hendaklah ia katakan, "Inni so'im." Aku ini sedang berpuasa. Marrotain. Diucapkannya 2 kali. Aku ini sedang puasa. Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Lufu pamissoim atau yabu indallahi ta'ala mirrihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kesturi. Yatruku ta'amahu wa sarabahu wa sahwatahu min azalis siyam. Allah berfirman, ditinggalkannya makan, minum dan nafsu sahwatnya karena aku. As-siyamu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajajibih, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illa zu' wal atos, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang diterimanya hanyalah rasa lapar dan haus. Dan wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun beribadah, qiyamul lail, solat isya, solat tarawih, witir dan tahajud, tapi tidak ada yang diterimanya, hanyalah terjaganya mata. Tidak ada yang dapatkannya dari solat qiyamul lailnya, solat tarawih dan witir, bahkan tahajudnya. Yang dia dapatkan hanyalah kelelahan. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata banyak di antara kita umat Islam yang berpuasa tidak sukses. Kita hanya mampu menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa secara fikih, tapi sebenarnya kita masih gagal
atau tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka di bulan Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih untuk kita mampu menjaga hati, menjaga pikiran, juga menjaga jasmani kita agar memiliki ketahanan dan tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah, perisai. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu sendiri secara fisik sebagaimana yang telah kita jalani tidak terlalu berat. Namun ada yang lebih berat dari sekedar menahan lapar dan dahaga itu, yaitu berlatih mengendalikan hawa nafsu. Maka kita berharap agar ibadah yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan mudah-mudahan berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang yang bertakwa, seharusnya kita mampu mengendalikan diri tatkala harus menghadapi berbagai tantangan dan problema dalam kehidupan, yang itu semua selalu datang dan itu merupakan romantika kehidupan kita. Silih berganti datang kepada kita. Maka kita disebut mampu mengendalikan diri manakala kita menghadapi masalah atau tantangan itu tidak emosional, tidak emosi, tetap kita berpikir positif, objektif, tidak berpikir subjektif, dan kita tetap berpikir rasional dan tidak sampai kita terjun ke irasional. Selain itu, kita disebut mampu mengendalikan diri ketika kita bisa melihat antara benar dan yang salah. Dan bukan hanya menang atau kalah, namun kemampuan mengendalikan diri ternyata itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Memang adalah pekerjaan yang amat berat, bahkan melebihi daripada perang fisik. Maka mari kita latih diri kita melalui ibadah puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Berpuasa itu diwajibkan atas sebagaimana umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku, ada kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu. Terjadilah dialog antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya yang bernama nafsu. Kala itu hawa nafsu ditanya oleh Allah, "Siapakah engkau dan siapa aku?" Tanya Allah kepada hawa nafsu. Dengan enteng hawa nafsu menjawab, "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Mendengar jawaban bernada sombong tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat menghukum hawa nafsu dalam hawa yang sangat panas selama 1000 tahun. Setelah masa hukuman selesai, hawa nafsu ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Siapakah aku dan siapa engkau?" Ternyata jawabannya masih sama. "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Hawa nafsu kembali digiring dalam hawa yang sangat dingin
selama 1000 tahun. Usai menjalani masa hukuman, hawa nafsu ditanyai kembali, siapakah engkau dan siapa aku? Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Jawabannya masih tetap sama. Akhirnya Allah menghukum hawa nafsu itu dengan rasa lapar dan haus selama 1000 tahun. Barulah kemudian hawa nafsu menyerah dan mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba. Anta Rabbi wa ana abadi. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan saya adalah hamba. Setelah dihukum dengan rasa lapar dan haus selama 1000 tahun, baru hawa nafsu menyerah. Tapi ketika hawa nafsu dihukum dengan 1000 tahun dengan hawa panas dan 1000 tahun hawa dingin, ternyata itu nafsu tetap sombong dan takabur. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Dan Allah pun memberikan hukuman dengan rasa lapar dan haus selama 1000 tahun. Barulah hawa nafsu berkata, anta Rabbi wa ana abadi. Engkau adalah Tuhanku dan akulah adalah hamba. Kisah ini tentunya memberikan kepada kita hikmah. Memang hawa dan nafsu ini kalau tidak bisa kita kendalikan, memang betul-betul adalah perjuangan yang sangat berat. Dan bisa hawa nafsu itu yang menjadikan kita menjadi manusia aspal. Manusia aspal, manusia yang rendah, yang serendah-rendahnya, mungkin lebih rendah daripada aspal di jalan, lebih rendah daripada hewan dan binatang, karena hawa nafsu diperturut dan ikuti. Egonya sangat tinggi, akunya sangat tinggi, kepentingannya sangat penting daripada kepentingan umum. Kepentingan keluarganya sangatlah penting dibandingkan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, maka dengan puasa kita diuji Allah dengan haus dan lapar. Karena itu adalah salah satu cara menaklukkan hawa nafsu. Dan ibadah puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mampu kita menaklukkan hawa nafsu. Memang benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah setelah perang Badar, bahwa kita masih baru menyelesaikan perang kecil dan kita akan bersiap perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sunnahnya dan aturan dan kafiatnya. Dan mudah-mudahan nafsu kita ini bisa dan dapat kita taklukkan, sehingga keinginan-keinginan kita yang sangat banyak itu dapat kita kendalikan dengan mempertimbangkan menggunakan akal, sehingga antara keinginan dan kebutuhan dapat kita seimbangkan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bagaimana kisah kehancuran peradaban dan umat atau kaum penghumbar hawa nafsu. Saudara-saudaraku, coba kita lihat bagaimana
kisah umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sekian lama berdakwah mengingatkan kebenaran, menyampaikan risalah. Umatnya malah semakin durhaka, semakin menentang Allah, bahkan perbuatan dosa semakin menjadi-jadi. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengalami tantangan dakwah dari keluarganya sendiri. Istrinya memimpin orang-orang yang durhaka. Anaknya Kan'an justru menentang dakwah kebenaran yang disampaikan oleh ayahnya sendiri, Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh, agar Nabi Nuh membuat satu kapal bahtera yang besar, lalu kemudian umatnya justru mencemoohkannya dan mengejek, menghina. Bahkan dalam kisah itu juga disebutkan bagaimana pada kapal Nabi Nuh itu mereka buang kotoran mereka, sampai akhirnya mereka diserang penyakit. Dan inilah tantangan yang begitu hebat yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Semakin lama berdakwah, umatnya semakin sedikit, sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada umatnya, akan turun bala bencana yang besar, akan ada banjir yang menutupi semua ini. Maka siapa yang naik ke kapal ini, dia beriman dan bertakwa. Nabi Nuh tetap mengingatkan putranya, wahai putraku Kan'an, ayo naiklah ke kapal ini, bertaubatlah anakku. Anaknya menjawab, tidak, sekiranya ayah, air ini akan setinggi rumah, maka aku akan memanjat pohon. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, anandaku, air ini akan besar sekali. Hingga akhirnya air yang besar itu menggulung Kan'an, sehingga Nabi Nuh alaihissalam bersedih melihat putranya yang ingkar dan digulung bencana yang besar tadi. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam hingga meneteskan air mata. Namun Allah mengatakan, itu bukan lagi keluargamu, wahai Nabi Nuh. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah salah satu kisah di mana orang yang terdekat itu ternyata bisa jadi durhaka kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Begitu juga bagaimana umat kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang menghumbar hawa nafsu. Mereka tertarik dengan sesama jenis LGBT di zaman kita sekarang ini, yang mengingkari fitrah mereka, kodrat mereka sebagai manusia. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Maka dalam satu riwayat tentang Nabi Lut alaihissalam dikatakan, ketika Nabi Lut alaihissalam mengingatkan, wahai umatku, taubatlah kalian dengan dosa-dosa kalian. Kalian sudah melampaui batas. Kalian sudah menjadi orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi umat Nabi Lut alaihissalam justru tidak mau. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia yang tampan menjumpai Nabi Lut alaihissalam dan mengingatkan bahwa akan terjadi azab Allah, musibah yang sangat besar. Maka hendaklah Nabi Lut dan orang-orang beriman keluar meninggalkan wilayah tersebut. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kepada umatnya kaum Sodom
bahwa ada seorang lelaki yang tampan. Ternyata umatnya pun menjumpai lelaki tampan yang merupakan malaikat itu dan menggodanya, sehingga Nabi Lut alaihissalam sangat marah sekali akan hal itu. Jika kalian tidak bertaubat, maka sesungguhnya azab Allah akan turun. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kaumnya, hingga akhirnya beliau mengajak orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk keluar dari wilayah tersebut, dan wilayah tersebut pun ditenggelamkan, dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang sudah melawan fitrahnya. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu adalah merupakan penyakit yang sangat membahayakan. Ada laki-laki tapi ternyata dia suka laki-laki. Dia ganteng, ternyata dia suka kepada yang ganteng. Dia cantik, tapi ternyata dia suka kepada yang cantik. Jadi buat apalah ganteng kalau sukanya yang ganteng? Buat apalah yang cantik ternyata suka yang cantik? Allah menciptakan Adam dan Allah menciptakan Hawa. Itulah pasangan yang serasi. Cinta kepada lawan jenis itu naluri. Laki-laki suka kepada perempuan itu adalah naluri normal, sehat walafiat. Perempuan suka kepada laki-laki itu sehat, normal, dan itulah namanya sehat, dan itu naluri. Tapi kalau ada di antara manusia dia laki-laki suka kepada laki-laki, itu bukan normal dan bukan sehat, maka perlu marubat. Mula adong alak lai ganteng doya, tapi suka kepada yang ganteng, marubat madongan. Kalau ada orang yang cantik tapi dia suka kepada yang cantik, indah nasihati, indah normali, marubat madongan, so sehat ko. Jadi saudara-saudaraku, maka penyakit itu insya Allah masih bisa disembuhkan. Jangan putus asa. Dan naluri kita adalah suka kepada lawan jenis. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin. Indah dalam pandangan manusia kepada lawan jenis. Laki-laki suka kepada perempuan dan perempuan suka kepada laki-laki. Itu adalah naluri. Dan orang yang berkeluarga mendapatkan seorang anak, dan itu adalah naluri. Dan membanggakan seorang anak laki-laki itu juga adalah naluri. Dan manusia berlomba-lomba dalam hal untuk mendapatkan harta yang banyak dari emas dan perak, kendaraan, dan begitu juga mendapatkan kendaraan yang berkilat mewah, rumah yang besar, kebun-kebun, sawah yang luas. Itu semua naluri manusia. Siapapun orangnya itu punya keinginan. Kalau laki-laki itu dalam pikirannya 3 ta. Kalau sudah dapat 3 ta, martata. Apa 3 ta? Harta, tahta, wanita. Kalau sudah dapat laki-laki itu yang 3 itu, 3 ta itu insya Allah martata. Kalau sudah martata, itu tandanya dia bahagia. Kalau perempuan juga membanggakan 3 ta. Harta, cinta, dan permata. Kalau sudah dapat harta, dapat cinta dari seorang laki-laki yang setia, dan
dapat permata emas dan perak dan perhiasan-perhiasan duniawi, insya Allah kaum ibu itu martata. Martata. Kalau sudah martata, itu tandanya kaum wanita itu bahagia. Saudara-saudaraku, itulah sebagian dua kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang menghumbar hawa nafsu. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kepada kita. Jangan terulang di zaman kita ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku, dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu mengendalikan nafsu kita dengan dilatih dengan haus dan lapar. Tapi tidak hanya kita menahan haus dan lapar, tapi kita mampu menahan diri kita untuk tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat jahil. Maka puasa itu adalah pikiran, jangan macam-macam. Ucapan harus dijaga, jangan berkata keji, jangan berkata bohong, jangan menyebarkan berita hoax, jangan mengujar kebencian, jangan memecah belah umat, jangan mengadu domba, dan jangan menggibah. Dan juga saudara-saudaraku, kita harus mampu sesama pedulilah. Di bulan puasa ini kita perbanyaklah bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Maka kita yang mampu lakukan itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan, kita akan dapatkan pahala. Orang yang kita beri bukaan puasanya itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa itu. Berapa banyak orang yang kita kasih berbuka puasa, misalnya 100 orang, berarti pahala orang yang berpuasa 100 orang itu semua untuk kita, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Sesama pedulilah dengan menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, dan kita berimpak, bersedekah, berwakaf, itu akan meninggikan derajat kita. Bawalah hartamu ke dalam liang kubur. Harta itu di bawah mati. Jangan tinggalkan hartamu di dunia ini. Harta tidak di bawah mati, itu bagi orang yang tak beriman. Bagi orang yang beriman, harta itu di bawah mati melalui kita melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Kemudian saudaraku, supaya kita mampu mengendalikan diri, maka amal harus diperbanyak. Untuk lebih kita bisa saudara-saudaraku mengendalikan diri, maka selain kita sibuk dengan HP kita masing-masing, maka di bulan puasa ini main game kurangilah. Karena main game itu, selain itu ada bagian daripada judi, tidak hanya permainan, tapi itu adalah merupakan bagian daripada perbuatan yang sia-sia. Maka sibukkanlah matamu, sibukkanlah jari jemarimu dengan mengupload kata-kata hikmah di media sosial. Dan begitu juga sibukkanlah matamu melihat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Murah hatilah kita mempelajari Al-Quran, membaca, memahami, menghayati, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, puasa dan Al-Quran itu akan mensyafaatkan orang yang melaksanakannya di hari kiamat nanti. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, paling banyak memberikan
berbagi dengan sesama. Tapi ternyata beliau di bulan puasa melaksanakan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan kita pun meneladani itu dengan melaksanakan tadarusan, baik tilawatil Quran sendiri di rumah masing-masing dalam berbagai kesempatan, dan kita pun juga mendengarkan kajian-kajian ilmu. Mungkin ada kajian sebelum solat tarawih dan witir, ada kultum di masjid kita, ada mungkin kulibas, atau mungkin ada kuliah setengah jam sebelum solat tarawih, atau mungkin ada kultum atau kulibas setelah solat zuhur, atau mungkin juga sesudah solat subuh. Itu semua bagian daripada kita untuk lebih bisa memiliki pengetahuan dan wawasan, sehingga dengan pengetahuan dan wawasan itulah kita mampu mengendalikan diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita jauhkan diri kita dari perbuatan yang sia-sia. Mari kita jaga adab kita berpuasa. Maka saudara-saudaraku, dengan itu kita insya Allah merupakan bagian daripada usaha dan upaya kita untuk mampu mengendalikan diri. Inilah yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian dan keikutan serta kita untuk selalu setia untuk mendengarkan Mutiara Ramadan di bulan puasa Ramadan di tahun ini 1440 Hijriah. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan itu bagian daripada mudah-mudahan amal jariah bagi Raw FM, penyiar dan karyawan-karyawannya, juga kami dari Kementerian Agama, penyuluh. Mudah-mudahan itu semua juga menjadi amal jariah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita ciptakan Allah adalah sebaik-baik makhluk, dan bisa kita menjadi manusia yang rendah karena tidak mampu mengendalikan nafsu, memperturut hawa nafsu. Dan kecualilah orang-orang yang beriman dengan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Daun sagah, daun jambu, walaupun kita puasa, tetap semangat menuntut ilmu. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.